Kematian itu misteri yang akan menghantui kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat muslim semuanya dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Oke ya, selamat datang kembali di podcast Tidak Channel. Tentunya bareng Bino Herdian dan bersama guru kami ada Ustadz Abdul Abbas Tabrani Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat siang Ustadz. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Dan hari ini emang sengaja ya kita podcast dadaan karena mumpung beliau ada di sini berkunjung di studio kami. Dan gini Ustadz, beberapa hari kemarin kan ini ada kecelakaan dan yang sangat tragis sekali ya, sempat viral juga beritanya, yaitu Sriwijaya Air. Nah itu kan semua penumpang pada meninggal semua saat ya, dalam perjalanan, selama perjalanan ya Ustaz. Nah gini Ustaz yang saya tanyakan, berarti kan itu kematian bisa apa istilahnya bisa di mana saja Ustaz ya. Nah itu bagaimana Ustaz pentingnya untuk mengingat kematian untuk diri kita sendiri Ya. ataupun untuk semuanya berarti ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kepada kaum muslimin semuanya, semoga Allah telah merahmati kita. Pertama kita sampaikan bela sungkawa, kita turut prihatin, demikian juga kita bela sungkawa kepada semua korban dan keluarga yang telah mungkin kesedih juga melihat kabar seperti ini. Kemudian yang kedua kita berharap mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan bisa sabar. Amin. Diberikan kesabaran sama Allah Ta'ala. Dan yang meninggal pun diberikan kehidupan yang baik sama Allah Ta'ala setelah kematian mereka. Sebenarnya kejadian ini bukan kejadian yang baru, ya kan? Bahwa kecelakaan seperti ini yang mengerikan itu berkali-kali. Dan rupanya kematian itu bukan hanya karena pesawat saja kan itu. Kecelakaan mana saja, motor banyak yang meninggal, mobil ya banyak meninggal. Maka terus bagaimana kita itu memahami berita-berita seperti ini? Karena seorang muslim itu kan mengambil pelajaran. Setiap kejadian itu kita itu harus bisa mengambil pelajaran yang ada. Maka perlu kita pahami bahwa memang kematian itu misteri yang akan menghantui kita. Kematian itu kita yakin semuanya pasti akan datang, kematian itu. Hatta orang yang gak beriman sama Allah pun mereka meyakini dia akan mati kan. Ya ada orang yang mau hidup kekal dan abadi itu pasti akan mati. Tetapi kapan kita mati, di mana kita akan mati, dan posisinya apa kita mati itu rahasia ilahi. Oleh karena itu apa? Kematian itu sebuah rahasia yang senantiasa menghantui kita. Oleh karena itu yang perlu kita siapkan itu apa? Pertama yang perlu kita pahami itu kita itu harus waspada. Waspada apa? Akan kematian yang datang. Kenapa? Karena kematian itu menghantui kita itu. Kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Mungkin besok kita mati juga gitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga seorang muslim itu harus waspada. Dan waspada itu terus menerus. Jadi kita nggak pernah selesai dari waspada. Kenapa? Karena kita berharap jangan sampai kita mati dalam kondisi kita itu jauh dari Allah Ta'ala. Ya. Kita yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Seorang muslim meyakini itu, bahwasanya hari kiamat akan terjadi dan kita akan kembali. Maka harapan kita semuanya itu kita pengen mati husnul khotimah, mati dalam kondisi yang baik, kan? Tetapi untuk menggapai kematian yang baik ini nggak mudah gitu. Sehingga bahwa kita harus persiapan sekarang ini. Memang kematian itu kita sangat takut, semua kita takut. Kita lari dari kematian, tapi kematian malah menjemput kita. Oleh karena itu Allah telah berfirman dalam surat Al-Jum'ah itu, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Rasulullah kepada manusia, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, semua kita takut dari kematian gitu. Fa innahu mulaqikum. Ingat kematian itu akan menjemput kalian, mengejar kalian sampai kemanapun kalian berada, kejar kalau memang sudah takdirnya ajalnya itu. Allah telah berfirman juga dalam ayat yang lain, Allah telah berfirman bahwasanya aina matakunu yudrikumul mautu. Dimanapun kalian berada, pasti kematian kalau sudah datang ajalnya akan datang menjemputnya itu. Walaupun fi burujim musyayyadah, walaupun kalian di istana yang besar, punya prajurit yang banyak yang menjaga, kematian datang, ajal datang, pasti akan dijemput sama malaikat. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kita sadar bahwasanya kita semuanya akan mati.
Kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Maka seorang muslim itu persiapan, waspada. Jangan sampai kita sekarang berbuat sesuatu malah itu akhir ajal kita gitu. Akhir perjalanan hidup kita itu. Maka seorang muslim itu ketika dia tahu bahwasanya kematian itu akan datang dan itu misteri, rahasia ilahi yang kita nggak pernah tahu kapan kita akan terjadi kematian itu. Demikian juga kita ketika kematian itu akan datang, maka persiapan kita itu apa? Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan juga dalam ayat yang lain itu, Innallaha indahu ilmus sa'ah, Allah yang tahu perkara yang ghaib. Kuncinya ada 5 perkara yang ghaib. Yang pertama, Allah yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Wa yunazzilul ghaitha, Allah yang mengetahui turunnya air hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang tahu apa yang di rahim seorang wanita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Yang keempat, orang itu enggak tahu besok itu mau ngerjakan apa gitu. Dia punya rencana, cuma sekedar planning, tapi hasilnya Allah yang tahu. Setelah itu yang terakhir, yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang enggak tahu di mana dia akan mati. Di mana dia akan mati, kemudian kapan dia akan mati, rahasia ilahi. Maka yang penting itu bagi kita itu apa? Persiapan kita apa? Bukan kita itu kapan kita mati, kemudian bukan. Yang perlu kita siapkan itu persiapan kita. Oleh itu ada orang yang datang ke Rasulullah SAW, seorang sahabat, dia datang ke Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan terjadi? Hari kiamat, dan kiamat itu ada 2. Ada kiamatul kubro, itu hari kiamat yang besar terhadap alam semesta. Yang kedua kiamat yang sughra, kematian per individu. Berarti kalau orang meninggal dunia itu tegak kiamat per dianya, per individunya itu. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya seperti ini, maka Rasulullah nggak menjawab. Kenapa? Karena pertanyaan kapan itu nggak penting gitu. Kenapa? Karena kita semuanya yakin akan datang itu. Zaman itu akan datang, cuma kapannya nggak penting. Maka Rasulullah bertanya sama sahabat itu, wa ma a'datalah, apa yang sudah kamu persiapkan? Berarti apa? Berarti kita nggak lari dari kematian, karena kematian akan datang itu. Yang perlu kita pahami itu apa? Persiapan kita apa gitu. Kita itu persiapannya sampai di mana kita itu. Akhirnya sahabat ketika ditanya, ya Rasulullah, saya persiapannya belum banyak, sholat saya, puasa saya, tapi saya punya satu amal yang saya jaga, amal saya ini. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, apa itu? Inni uhibbullaha wa rasulahu, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama orang yang paling kamu cintai. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kematian akan datang kepada kita. Kematian akan datang kepada kita. Maka setiap kita itu mempersiapkan diri. Jangan sampai kita safar. Safar ini sesuatu yang sangat menakutkan. Jangan sampai perjalanan kita, ketika kita itu dalam perjalanan itu, kemudian kita ditutup ajal kita, tetapi naudzubillah kita sedang berbuat dosa dan maksiat. Dan itu waspada, karena kematian akan menjemput kita, dan misteri kapan kita mati pun kita nggak datang tahu. Seorang muslim bagaimana? Dia persiapan. Dan untuk menggapai tujuan yang sangat indah, atau tujuan yang paling mulia kita, yaitu mati dalam kondisi husnul khatimah, itu nggak mudah. Memang Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung akhir namanya, akhir kehidupan itu, baik dia husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu penentu. Sampai Rasulullah mengatakan, ada orang yang beramal ibadah sampai jarak dia dengan surga cuma 1 hasta. Sebelum mati datang takdir berbuat dosa, mati di atas dosanya, masuk neraka jahanam orang itu. Ada orang yang mengamalkan dosa dan maksiat sampai jarak dia dengan neraka cuma 1 hasta. Sebelum mati datang takdir untuk beribadah. Setelah itu dia beribadah, mati di atas ibadahnya. Setelah itu dia masuk surga. Maka itu akhir hidup seseorang itu penentu. Tetapi untuk menggapai yang akhir, yang merupakan penentu, sampai Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung pada akhirnya. Akhir kehidupan kita itu kayak buah. Itu buah, itu warisan. Buah itu gak akan jatuh dari pohon. Kalau jatuh gak akan jauh dari pohonnya kan itu. Warisan kita itu, kita punya warisan. Warisan itu apa? Mati menjadi husnul khotimah. Tetapi untuk menggapai seperti itu perlu kebiasaan. Oleh itu kata para ulama mengatakan, man 'asha 'ala syai'in, kata Imam Katsir beliau mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, dia punya kebiasaan apa itu? Maka matinya di atas kebiasaan itu. Ada orang yang biasanya baca Quran, maka harapannya mati di atas baca Qurannya. Ada orang yang biasanya dagang, sampai Imam Qayyim itu menyebutkan, ada orang pedagang, kerjanya di pasar, setiap hari di pasar, sampai ahli dalam dagangnya itu. Subhanallah, ketika mau meninggal itu, kata Imam Qayyim sebutkan itu, ditalkin la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, cuma dia mengatakan bi'tu
Ishtaraitu, saya jual barang ini, saya beli barang ini itu. Ditalkin nggak keluar kalimat la ilaha illallah, tapi yang keluar kalimat saya jual, saya beli itu. Kenapa? Karena kebiasaan dia. Naudzubillah kalau seandainya kebiasaan kita itu kebiasaan dosa, itu lebih parah lagi itu musik dan yang lainnya itu. Oleh karena itu sekarang itu kita persiapan. Sampai kata para ulama juga, Imam Rojak mengatakan al-khawatimu mirathus sawabiq. Akhir kehidupan seseorang itu adalah warisan dari kebiasaan sebelumnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kejadian ini yaitu tentang kecelakaan pesawat ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau seandainya mereka saja itu, mereka pun meninggal dalam kondisi mereka nggak tahu kalau mereka mau meninggal itu. Demikian juga Pak, kita pun nanti akan seperti itu. Kita akan meninggal dalam kondisi kita nggak tahu kalau kita mau meninggal. Coba kalau kita lihat itu banyak orang yang mau mati nggak mati-mati kan itu, ya kan? Orang pengen mati itu sampai mau bunuh diri pun nggak mati-mati juga itu. Ada sebuah kejadian itu. Ada orang bunuh diri 5 kali nggak mati-mati gitu. Sudah gantung diri, subhanallah sudah gantung, talinya putus gitu. Subhanallah minum baygon, sudah minum, ketahuan sama orang, bawa ke rumah sakit sembuh lagi gitu. Masya Allah, mau mati nggak mati-mati gitu. Ada orang yang nggak pengen mati-mati juga kan gitu. Oleh itu apa? Ini misteri, maka itu kita tidak bisa lari dari ini, tapi yang perlu kita persiapkan itu adalah amal kita. Kita akan mati dan kehidupan dunia itu cuma sebentar. Sampai kapan kita akan hidup itu? Kehidupan seorang muslim itu hari kiamat. Nah itu yang perlu Anda pertanyakan itu dalam diri kita masing-masing itu. Siapkah Anda kalau seandainya mati, Anda itu bisa membaca la ilaha illallah itu? Itu pertanyaan. Apakah bekal selama ini dari ibadah Anda itu sudah siap? Sudah cukup untuk menggapai husnul khotimah? Pertanyaan kedua, siapkah atau sudah cukuplah amal yang kita kerjakan itu kalau seandainya nanti kita ditanya sama malaikat mungkar dan nakir itu kita bisa menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan lagi yang ketiga, apakah amal kita sudah cukup untuk membantu kita dalam padang mahsyar kita? Ketika nanti kita kumpulkan, matahari didekatkan, apakah sudah cukup itu amal kita itu? Tanya lagi diri kita, apakah amal kita sudah cukup kalau seandainya nanti ditimbang amal kita yang baik dan yang buruk lebih berat mana itu? Apakah kita sudah merasa yakin itu kalau seandainya kita nanti nyebrang jembatan, beratnya kayak apa gitu? Oleh karena itu ini pertanyaan-pertanyaan yang akan harus kita jawab dan kita persiapkan. Maka itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kejadian ini sebagai pelajaran bagi kita. Kematian akan datang dalam kondisi kita di mana ada orang naik pesawat saja, yang pesawat sangat canggih saja ya mati juga gitu. Demikian juga ada orang yang nggak mau naik pesawat karena takut mati juga gitu. Ya kan? Yes. Sehingga kita jangan takut kematian akan datang itu. Tapi yang perlu kita perhatikan itu persiapan kita, apa yang sudah kita siapkan. Maka kemanapun itu niatkan yang baik. Perjalanan kita, apalagi perjalanan, hati-hati. Kita niatkan yang baik supaya kalau seandainya memang kita naik motor judiyar qadarullah, meninggal dunia dalam perjalanan motor kita itu, kita sudah punya niat baik gitu. Kita itu meninggal dalam kondisi kita kebaikan. Jangan sampai kita itu niatnya buruk, kita naik motor dalam niat yang nggak baik gitu. Subhanallah, mati dalam kondisi kita berbuat buruk seperti ini. Dan orang yang dicintai sama Allah Ta'ala itu, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah itu kalau sudah cinta sama seorang hamba, Allah itu akan memanfaatkan hamba itu dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, maksudnya dimanfaatkan itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, waffaqahu li amalin soleh. Allah akan memberikan taufik kepada hamba ini untuk beramal soleh, kemudian diwafatkan di tengah-tengah beramal solehnya itu. Subhanallah, kalau seandainya ada orang meninggal dalam kondisi sujud, ada orang meninggal dalam kondisi baca Quran, ada orang meninggal ketika ngisi khutbah, luar biasa. Dan itu harapan kita. Tetapi untuk sampai ke sini itu butuh warisan, butuh kebiasaan. Maka sekarang ketika kita masih hidup, biasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya nanti kalau kita meninggal dunia, kita meninggal di atas kebiasaan itu. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Demikianlah untuk tausiah dari Nida Podcast dari guru kami Ustadz Abdullah Bastobroni Hafizahullah. Jazakumullah khairan Ustadz udah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di studio podcast. Dan saatnya juga kita harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.